Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang beberapa penyebab warung sembako sepi pembeli. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya ucapkan dulu buat teman-teman yang udah mampir ke channel saya, udah klik, udah nonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak juga karena telah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, memang kelihatannya membuka warung sembako itu mudah, gampang, asal kita punya modal, terus kita punya warung, gelar dagangan, dan jualan. Semudah itu kan teman-teman? Padahal sebenarnya memang nggak semudah itu ya. Di tengah perjalanan ngewarung, pasti kita itu akan ketemu sama beberapa kendala ya. Salah satunya adalah warung kita itu sepi ya. Ini mah pengalaman saya banget ya. Dari omset yang awal mulanya sekian, terus tiba-tiba menurun drastis jadi sekian. Dan di situ kita harus cari tahu apa nih penyebabnya ya. Dan di sini saya mau membahasnya dan mungkin ada sedikit solusinya ya buat teman-teman. Jadi penyebab warung sepi pembeli itu yang pertama adalah kekomplitan barang atau tidak lengkapnya barang-barang sembako yang ada di warung kita. Kelengkapan barang harus kita perhatikan ya teman-teman, karena biasanya si konsumen itu kalau pergi ke satu toko atau ke satu warung, barang yang dibutuhkannya, yang dicarinya itu semuanya udah ada di situ gitu atau di warung itu. Contohnya seperti saya ya, kalau belanja buat kebutuhan warung, pasti cari agen yang komplit biar nggak ribet kesana kemari cari barang lainnya gitu. Sama halnya dengan konsumen kita ya, atau pelanggan kita. Dan solusinya adalah segera lengkapin barang-barang dagangan di warung kita. Barang yang sekiranya dibutuhkan oleh konsumen, cepat sediakan. Dan segera dicatat kalau ada barang-barang yang kosong yang diminta oleh konsumen. Cepat kita carikan dan sediakan. Biasanya saya gitu ya teman-teman. Kalau ada konsumen datang ke warung nanyain suatu barang dan barangnya nggak ada, lagi kosong, saya akan cepat catat di buku ya, biar nanti kalau belanja itu nggak lupa gitu ya. Terus yang kedua, penyebab warung sembako sepi pembeli itu adalah harga jual yang terlalu mahal ya. Harga jual ini sangat mempengaruhi teman-teman terhadap ramai sepinya warung kita. Jadi kalau kita bisa, kita jangan terlalu mahal dalam menentukan harga jual di warung kita. Kita harus paham barang-barang yang kita jual ini adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi konsumen itu sangat sensitif ya dalam masalah harga ini. Biasanya kebanyakan konsumen ini selalu membandingkan harga dengan warung lain. Apalagi ibu-ibu ya, emak-emak itu pasti tahu banget ya harga di warung sini segini, di warung sana segini, di Alfamart, Indomart segini. Jadi kita harus ambil untung sewajarnya aja, jangan terlalu mahal tapi tetap masih punya keuntungan. Dan jangan lupa juga teman-teman sama modal barang-barang yang kita jual. Jangan sampai kita lupa terus menebak-nebak harga. Takutnya kan kalau kemahalan si pembeli akan kapok lagi belanja di warung kita. Kalau kemurahan kita akan rugi. Biasanya sih kalau saya untuk barang-barang yang enggak laku tiap hari, pasti akan saya kasih label harga yuk biar enggak lupa gitu ya. Dan solusinya teman-teman, biar kita bisa jual enggak terlalu mahal, carilah supplier atau agen yang harganya miring atau lebih murah ya. Caranya kalau belanja kita jangan tetap di satu agen aja biar bisa bandingin harga. Di agen sini berapa dan di agen sana berapa. Biasanya di sales yang datang ke rumah juga suka agak lebih murah ya dibanding agen. Terus yang ketiga, penyebab warung sembako sepi pembeli itu adalah kualitas barang yang tidak bagus atau rusak. Itu adalah salah satu penyebab warung sepi pembeli ya, dengan menjual barang yang udah rusak, udah kadaluarsa, pokoknya nggak berkualitas ya. Contohnya tepung yang udah berkutu, makanan yang udah disemutin, kerupuk yang udah liat gitu ya, udah melempem, tengik. Itu juga salah satu pemicu warung sembako sepi pembeli. Karena si pembeli itu akan males ya atau kapok datang lagi ke warung,
bakal kecewa gitu sebab barang yang dibelinya udah rusak atau expired gitu ya. Karena dulu saya juga begitu teman-teman sebelum warung. Misalnya kita datang ke warung, beli barang, terus sampai rumah barangnya itu udah rusak atau expired. Ketika kita butuh mau beli lagi, jadi kalau mau balik lagi ke warung situ kayak mikir-mikir dulu gitu, takutnya nanti barangnya rusak lagi dan kita mau balikin juga nggak enak gitu. Padahal kan mungkin yang punya warungnya juga nggak sengaja ya. Jadi ya solusinya kita harus sering-sering mengecek ya barang dagangan kita, ya minimal 2 minggu atau sebulan sekali gitu dicek tanggal kadaluarsanya, tanggal expirednya gitu, biar nanti kita tidak kecolongan yang jual barang yang udah rusak atau udah expired. Terus yang keempat adalah adanya kompetitor yang lebih hebat, lebih bagus gitu ya. Munculnya kompetitor baru ini benar-benar ya faktor yang sangat berasa ya. Pengalaman saya sendiri gitu ini mah ya. Sangat berpengaruh. Kalau kita tidak bisa mengimbanginya, itu mah tidak akan diragukan lagi ya. Pasti bakalan pengaruhnya itu sepi gitu ke warung kita. Karena adanya kompetitor baru ini. Dan solusinya adalah kita bisa jual beberapa produk yang lakunya cepat atau perputarannya cepat ya. Atau pokoknya yang fast moving gitu, dengan mengambil untung yang tidak terlalu banyak tapi kita tidak rugi gitu ya. Untuk memancing pembeli dan untuk ngeremehin lagi gitu ya teman-teman. Contohnya kalau di warung saya ada beberapa produk yang lakunya cepat atau perputarannya cepat, seperti contohnya beras, mie instan, rokok, dan saya ambil salah satunya ya, yaitu di beras ya. Saya jual beras kan ada beberapa macam ya, 4 macam harga gitu ya. Dan salah satunya saya jual dengan harga yang biasa kan rata-rata kalau beras diketengin 1 liter, ngambil untung dari 1 liternya itu 1.000 ya. Dan di situ ada satu beras yang saya ambil untung cuman 500 aja gitu ya. Sampai Rp700 per liternya. Di warung teman-teman juga pasti ada ya produk-produk andalan yang lakunya cepat gitu atau perputarannya cepat. Mungkin bisa dengan cara seperti itu ya, biar ngeramein lagi. Yang kelima, penyebab warung sembako sepi pembeli itu adalah lokasi atau tempat yang kurang strategis. Lokasi ini juga hal yang sangat berpengaruh ya terhadap ramai sepinya warung kita. Contohnya lokasi warung yang jauh dari pemukiman warga atau yang susah diakses oleh pembeli. Jadi kalau kita mau buka warung, lokasi harus kita pertimbangkan ya. Kita harus pintar gitu, harus bisa membaca peluang. Dan sebaiknya kalau kita mau buka warung atau buka usaha harus diperhatikan dulu sekelilingnya ya, ada banyak berapa warga gitu, terus apa namanya ya, target sasaran pembelinya gitu banyak enggak. Bagusnya sih kalau buka warung sembako kayak gini itu di pemukiman padat penduduk, di persimpangan jalan. Jadi biarpun ada kompetitor, warung kita masih tetap ada yang beli gitu kalau penduduknya itu banyak, padat. Terus yang keenam, penyebab warung sembako sepi pembeli itu adalah pelayanan yang kurang baik ya, atau kurang maksimal. Kalau kita melayani pembeli itu dengan muka ketus, nggak ada ramah-ramahnya, nggak ada senyum-senyumnya dalam melayani, itu bisa dipastikan ya si pembeli akan males lagi datang ke warung. Dan dampaknya atau akibatnya pasti kita tahu dong. Kita contohin buat diri sendiri ya. Kalau misalnya kita datang ke satu warung atau ke satu toko dan yang punya tokonya itu cuek, ketus, asik sendiri, kita juga pasti akan kesel ya, bakal ngerasa nggak dianggap gitu. Dan besok-besoknya kita pasti bakal males gitu kalau harus ke situ lagi, karena yang punya warungnya judes gitu ya, nggak ramah gitu. Dan solusinya adalah segera perbaikilah sikap kita, segera respon kalau ada pembeli datang. Kasih sikap yang ramah, senyum, kasih candaan kalau bisa. Kalau nggak bisa, cukup dengan senyum aja dan sopan. Segera tanyakan apa yang mau dibeli, apa yang dibutuhkan, gitu teman-teman. Biar warung kita nggak sepi pembeli dan pelanggan itu terkesan dengan pelayanan yang kita berikan. Itu dia teman-teman faktor atau penyebab warung sepi pembeli. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.